lu tuh diikutin sama makhluk tinggi besar berbulu. Dan gue pikir ya lu orang gila, lu nggak mungkin lah, itu cuma di dalam hati gue. Halo guys, kembali lagi bersama gue Romeo Masuta, bersama kami sekarang ini di channel Athena Panji. Ya, kurang lebih pasti kalian sudah mengenal semua kan dengan channel ini. Dan kita pasti akan membahas hal-hal yang sangat seru tentang kehidupan sehari-hari kita dan apa yang akan menjadi penyelesaiannya bersama guru saya Athena Panji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua sendiri Athena Panji Darmawan. Kali ini aneh kedatangan tamu, yaitu Romeo, untuk menyelesaikan masalah keseharian yang berhubungan dengan misteri. Kayaknya agak serem nih. Iya. Jadi apa nih pengalaman misteri yang paling berat dalam keseharian? Sebenarnya sih kalau misteri itu yang tadi saya singgung sehari-hari ya. Iya. Itu masalah kita sehari-hari selalu bersinggungan dengan hal-hal yang berbau misteri. Iya. Ya, kalau memang pengalaman sih itu banyak masalah Iya. misteri. Apa yang paling menakutkan dalam kisah? Pastinya gangguan ya. Kalau gangguan itu kita sih percaya nggak percaya. Iya. Memang hampir semua orang pasti mengalami gangguan. Iya. Contohnya keluarga saya. Terutama kakak saya gitu kan. Karena memang dia itu terkenal, ya kita bisa sebut dia itu indigo. Karena memang kalau indigo itu bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh orang lain banyak. Iya. Banyak orang lain. Dia tuh setiap hari melihat hal-hal yang nggak diinginkan. Contoh kayak saya. Dia pernah cerita sama saya, Rom, lu tuh diikutin sama makhluk tinggi besar berbulu. Dan gue pikir ya lu orang gila, lu nggak mungkin lah, itu cuma di dalam hati gue. Karena gue nggak mungkin menyinggung perasaan dia kan sebagai anak gue. Iya. Tapi itu terbukti gitu setelah kejadian demi kejadian yang dialami oleh keluarga gue, memang makhluk itu ada gitu. Makanya dengan sharing dengan Pak Panji, mungkin Pak Panji bisa menjelaskan tentang masalah itu. Iya. Tapi saya potong dulu nih. Jadi masalah indigo dulu. Indigo itu pengertiannya apa nih menurut Romeo sendiri? Indigo itu seseorang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Itu indigo. Indigo. Kalau menurut saya indigo itu seperti orang yang ditempelin satu makhluk, yang makhluk itu membantu dia untuk melihat. Gitu. Kalau menurut pandangan saya, jadi indigo itu bisa dibilang keturunan gitu. Keturunan. Jadi kalau orang yang saya sering dapat jawaban indigo itu, mereka suka bilang bahwa lahir nggak bisa lihat gitu. Sebenarnya orang itu nggak bisa ngelihat dari lahir gitu, kecuali ada turunan atau pembelajaran gitu. Iya. Iya sih, memang gini loh. Kalau saya bicara historis tentang keluarga sih, Iya. memang keluarga saya dari zaman kakek buyut itu, Iya. memang dari orang-orang yang mampu, dalam arti dia tuh bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tertentu gitu. Oh iya. Mungkin aja makhluk-makhluk yang mengikuti atau leluhur dari keluarga saya itu mungkin nempel gitu di kakak saya. Nah, Mungkin enggak tuh. bisa jadi karena kalau orang dulu gitu, mereka punya ilmu, mereka nurunin ke anak cucunya gitu. Dan biasanya si ahlul kodam ini atau ahlul ilmu lah, paling gampang kita sebut kodam, mereka nyari anak cucunya yang badannya pas buat dia buat diikutin gitu. Iya. Memang sih kalau saya lihat di kesehariannya ya, memang kalau saya lihat terkadang kayak bukan manusia normal gitu. Iya. Terkadang melihat orang sekilas tiba-tiba dia kayak ada yang janggal dalam orang itu ya. Iya. Mungkin ada yang mengikuti atau mungkin ada yang menempeli, tapi memang
Tapi dia selalu terbuka kepada saya. Terbukanya pun itu di luar rumah. Dia nggak berani cerita tentang hal itu di rumah. Iya. Karena memang sarangnya gitu loh, Pak. Iya, iya. Jadi emang dia ngebantu buat kita melihat satu hal makhluk halus yang bisa dibilang itu jin gitu lah. Jadi mereka ngebantu kita membuka hijab-hijab mata kita untuk melihat satu hal. Tapi melihat itu dengan keterbatasan, nggak bisa kita melihat seluruhnya gitu. Dan biasanya alul khodam ini dia mengganggu mental kita juga, apalagi ditempelinya itu semenjak lahir. Entah itu sarafnya ada yang keganggu atau mentalnya atau fisiknya keganggu gitu. Makanya ada baik dan buruknya juga tentang itu. Sekarang saya mau tanya, Iya. karena kan gini loh, yang beredar di masyarakat kan kalau memang ada pegangan itu bisa melindungi dari dirinya itu dari segala macam bahaya. Itu bener nggak sih ya? Pegangan itu bisa meminimalisir doang gitu. Meminimalisir. Sesungguhnya yang melindungi kita siapa? Ya Allah. Allah. Cuman Allah yang mampu menjadikan satu hal yang mungkin bisa jadi mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi dengan menyebut namanya segala yang di langit dan di bumi enggak ada yang berbahaya. Gitu. Jadi kita aja dengan menyebut namanya yang di langit dan di bumi enggak ada yang bahaya. Gitu. Jadi kenapa kita masih takut? Nah, kebanyakan kita udah baca satu ayat dan kita masih terpengaruh nih oleh jin atau segala macam. Kita kebanyakan gini, kita lebih takut dengan setan itu ketimbang kita baca dengan bacaan itu takutnya ke Allah. Gitu. Makanya banyak bacaan kita baca tapi kita masih tetap kena gitu loh. Jadi kita bacanya bukan lillah, bukan karena Allah tapi karena kita takut dengan Allah. Sebenarnya gini ya, kalau poin yang bisa saya dapat ya. Jadi orang membaca itu memang dengan hati kan. Ya, Dia merasakan dari ayat itu, merasakan getaran gitu kan. ya benar. Akan tetapi kan kebanyakan orang itu panik dan gugup kalau menghadapi hal-hal seperti itu. Iya. Berarti pasti. tujuannya sih sebenarnya mereka membaca itu untuk mengatasi ketakutannya. Untuk mengatasi ketakutan. Sebenarnya itu nggak efektif. Nggak efektif. Mereka cuma mengatasi ketakutannya tapi nggak benar-benar berlindung gitu loh. Kalau kita berlindung ke Allah, insya Allah dijaga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah gitu. Jadi Allah yang bakalan bantu kita. Tapi jujur nih ya, jujur. Memang terkadang kita lebih baik menghindar ya. Dalam arti gini, kayak dulu aja di rumah saya sebelum saya pindah. Iya. Itu kan memang rumah itu terkenal. Abang saya sendiri loh yang cerita. Katanya di rumah itu, dia cerita setelah saya pindah, setelah keluarga kami pindah. Di rumah itu katanya itu ada gerbang goib. Belum lagi ada orang yang mengirim. Iya. Terus dia bercerita lagi, dia membuka semua rahasia, bongkar semua rahasia masa lalu di rumah itu. Kalau dia memang setelah dia sudah pindah ke rumah yang baru, rumah kita yang baru dia cerita semua. Katanya beruntung setelah pindah, karena memang nggak akan kuat selain orang-orang jika kita ini tinggal di samping kita beribadah, tapi ada satu sisi yang kita nggak kuat dan kita memang harus hijrah, memang harus pindah. Buat apa? Perlu nggak sih apabila ada kasus di luar sana seperti keluarga saya, memang itu harus pindah dari rumah itu? Iya, kalau bahasa zaman dulu kita harus titirah. Jadi pindah dulu ke satu tempat, kayak waktu di zaman perang Rasulullah kan pernah hijrah tuh. Untuk menghindari satu hal dulu, begitu sudah mulai aman, sudah mulai stabil baru balik lagi. Jadi pindah itu buat menstabilkan diri sama menstabilkan lingkungan. Bukan berarti kita meninggalkan satu hal buat lari gitu. Jadi buat hijrah sementara, buat menstabilkan diri, memperbaiki diri, baru kita kembali lagi untuk mengatasi itu. Dan saya mau tanya juga, sebenarnya rumah itu ada masuk unsur antara keberuntungan dan kesialan nggak sih? Kalau itu ada juga sebenarnya, ada rumah yang hawanya bagus dan juga ada hawanya yang nggak bagus gitu. Tapi saya kasih pertanyaan, begitu kita cuma punya rumah itu satu-satunya, apa yang mau kita hadapi? Sedangkan rumah itu
nggak hoki buat kita. Nah, Nah, harus kemana kita? tahu mungkin pindah, dijual dengan harga yang benar-benar di bawah pasaran, dia pindah cari suasana baru. Iya. Mungkin itu solusinya. Kita pindah dengan nominal yang murah gitu kan, kita jual, nggak mungkin kebeli rumah yang baru, paling kebeli rumah yang jelek gitu. Jadi permasalahan gini, kita lebih percaya Allah yang memberi rezeki atau mereka yang menutup rezeki. Rizki pastinya kan. Kita harus percaya yang memberi rezeki gitu. Dan keyakinan itu bukan di sini, bukan di mulut, bukan di sini, tapi di sini. Di sini kita yakin, kita percaya, di sini kita berpikir, seluruh tubuh kita mengaplikasikan gitu. Dengan cara ibadah, dengan cara istiqomah. Berarti salah. Saya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Nah, Kalau ini kan memang opsi keluarga saya Opsi, buat ya. pindah. Karena memang ya kalau dikit-dikit udah nggak tahan juga gitu loh. iya benar. Ya mungkin buat teman-teman mungkin jangan diikutin dulu ya. Iya. Usaha aja dulu, istiqomah. Kalau memang nggak sanggup pindah kayak saya. Sebenarnya gini, paling gampang nih. Kan tingkat keimanan orang beda-beda. Nah, itu kan kata Rasulullah, kalau kita melihat satu kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau nggak kuat, pakai ucapan. Selemah-lemahnya dengan doa. Gitu. Makanya kita pilih, kita termasuk yang kuat atau yang lemah. Kalau yang lemah langsung aja bertindakan gitu loh. Kita langsung cabut gitu. Aduh siap. Gue kenal Apanji itu baru sekarang-sekarang ini guys. Maksud gue itu gue harusnya kenal Apanji itu sebelum gue pindah. Nah, kadang emang jawaban itu datangnya setelah kita ngejawab pertanyaan yang salah. Iya. Nah, baru datanglah satu kebenaran. Nah, jadi satu hal datang ke kita bukan tanpa sebab. Ada akibat, pasti ada sebab yang kita buat. Pasti secara nggak langsung akan dievaluasi. Akan ada evaluasi. Karena betul ini dalam saya kurang, agak lupa nih. Jadi tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat gitu loh. Jadi kita harus tuntut ilmu. Yang penting ilmunya dulu. Kalau kita udah punya ilmunya, segala sesuatunya lebih jadi mudah. Ya, astagfirullahaladzim, kalau dipikir-pikir ya guys, sebenarnya sih gue jujur ya, kalau nyesel sih nggak ada ya, gue pindah dari situ. Di samping gue menghindari masalah juga dari teman-teman gue yang Nah, itu dia. Lingkungan juga agak sulit buat kita, iya, buat evaluasi diri. karena memang lingkungan itu pengaruh buat kita. Karena gitu loh, lingkungan itu sebagai apa ya? Kalau lingkungan itu buruk, itu pasti impactnya buruk ke kita. Nah. Tapi kalau baik, pasti kita akan jadi pribadi yang baik. Gitu. Jadi gue gak nyesel sama lingkungan gue yang sekarang, karena gue lebih menyendiri sih. Berarti lebih nggak punya teman ya? Enggak lah, teman sih alhamdulillah banyak. Tapi lebih baik, lebih baik dibandingkan masalah. Ya udah, mungkin gitu aja ya. Karena gini loh, poinnya yang kita dapat dari pembicaraan ini, yang pertama itu lo harus percaya sama yang Maha Kuasa gitu. Karena memang kekuatan Allah itu sangat besar dan tidak ada tandingan oleh makhluk apapun. Lu jangan perlu takut, jangan perlu khawatir apabila gangguan selalu menimpa lo, karena pasti ada jalan keluar yang akan lo dapatkan. Sama aja kayak gue sekarang nih guys, jujur ya, gue selama bertahun-tahun itu gue ngadepin hal-hal yang benar-benar di luar akal sehat lah. Tapi dengan sendirinya Allah kasih jalan. Allah kenalin gue sama orang yang benar-benar tepat gitu menghadapi setiap masalah yang gue hadapi. Jadi lo harus percaya sama Allah. Memang gue selalu berdoa ya, berdoa untuk hal yang terbaik. Dan lo pasti akan menemukan hal yang terbaik itu dengan caranya sendiri. Itu dia, kita harus tetap semangat dan positif gitu. Iya. Karena pertolongan itu pasti datang. Cuman kitanya kebanyakan nggak mau ditolong. Iya. Nah, Menolak pertolongan. Gitu. Ya mungkin sampai di sini dulu kali ya. Ya guys, makasih ya. Ya. Gue udah jadi tamu di channel Apanji, Athena Panji. Semoga channel ini makin booming, Amin. makin banyak viewersnya, makin Amin. banyak subscribernya. Oke. Like and comment, guys. Thank you. See you. Mantap.